Terdegradasi, Southampton langsung pecat Ivan Djuri. Southampton sudah dipastikan terdegradasi dari Liga Inggris musim depan. Pesan langsung memutuskan memecat sang manajer yakni Ivan Djuri. Lewat situs resminya, Southampton mengumumkan resmi memecat sang pelatih. Manajer berusia 49 tahun tersebut diberhentikan usai tim dipastikan tersingkir. 3 kali degradasi, nasib malang dari Aaron Ramsdale terulang kembali. Southampton resmi terdegradasi dari Liga Inggris. Hasil ini juga membawa Aaron Ramsdale pada catatan suram dalam karirnya. Kiper asal Inggris itu kini mengalami degradasi untuk ketiga kalinya bersama klub yang berbeda. Setelah sebelumnya terdegradasi bersama Bournemouth dan juga Sheffield United, kini giliran bersama Southampton. Proyekan kritik taktik yang diterapkan oleh Ruben Amorim. Proyekan kritik taktik yang diterapkan oleh Ruben Amorim di Manchester United yang terbukti gagal dan sulit diadaptasi oleh tim saat ini. Ruben Amorim mendapatkan sorotan tajam atas sistem 3-4-3 yang ia terapkan di Manchester United. Beberapa pihak menilai taktik tersebut kurang efektif. Man United didesak datangkan 5 pemain baru. Legenda dan juga mantan kapten Manchester United yakni Gary Neville kembali menyuarakan keprihatinannya terhadap performa tim setelah laga tanpa gol kontra Manchester City. Dia mendesak manajemen klub agar memberikan dukungan penuh kepada Ruben Amorim dengan mendatangkan minimal 5 pemain baru di bursa transfer pada musim panas nanti. Eddie Howe tegaskan sisa laga Liga Inggris jadi Messi wajib menang. Manajer Newcastle United yakni Eddie Howe menegaskan bahwa 9 pertandingan tersisa di Liga Inggris musim ini merupakan laga yang wajib dimenangkan jika The Magpies ingin mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan setelah hasil pertandingan kemarin membuat mereka turun ke posisi ke-7 klasemen sementara. Man City bisa gagal lolos ke Liga Champions. Pelatih Manchester City yakni Guardiola tak mau berpikir soal peluang timnya untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Pep mengatakan bahwa dirinya hanya fokus menjalani laga-laga ke depan. Hasil imbang 0-0 melawan Manchester United membuat Manchester City saat ini berada di urutan kelima dengan koleksi 52 poin. Hanya 1 poin di bawah Chelsea yang berada di urutan yang keempat. Lionel Messi jadi raja Inter Miami di MLS. Lionel Messi menyumbangkan 1 gol saat Inter Miami melawan FC Toronto. Lapulka membuat rekor pribadinya bersama The Herons. Bagi Messi, 1 golnya itu membuahkan rekor yang baru. Pemilik 8 Ballon d'Or itu menjadi pemain dengan kontribusi terbanyak klub di MLS. Lionel Messi kini punya catatan kontribusi gol dan juga assist sebanyak 44 gol dari 29 laga. Ranieri akan lanjutkan masa pensiunnya begitu AS Roma temukan suksesornya. Claudio Ranieri menyatakan dirinya akan melanjutkan masa pensiunnya begitu AS Roma tak lagi membutuhkan jasanya lagi. Sang pelatih mengaku bahwa waktunya di dunia sepak bola sudah berakhir, namun tak bisa menolak tim kesayangannya tersebut. Sang pelatih ingin menikmati kehidupannya di luar sepak bola karena sepanjang hidupnya ia hanya bergelut di dunia si kulit bundar. Untuk itu ia menegaskan akan melanjutkan kembali masa pensiunnya begitu Ilupi menemukan penggantinya. Tumpul di lini depan jadi masalah utama Chelsea. Tumpulnya lini depan masih menjadi masalah Chelsea. Teranyar The Blues gagal membuat gol saat melawan Brentford meski melepaskan 21 tembakan. Manajer Chelsea yakni Enzo Maresca mengakui bahwa tumpulnya lini depan jadi masalah utama timnya di laga melawan Brentford. Menurutnya Chelsea sudah tampil sangat baik secara permainan, namun tumpulnya lini depan menjadi masalah Chelsea dalam beberapa laga terakhir. Mereka cuma sekali mencetakkan lebih dari 2 gol dalam 10 laga terakhir. Erik ten Hag hadiri laga AS Roma versus Juventus. Erik ten Hag terlihat menghadiri laga Serie A antara Juventus dan juga AS Roma. Kehadirannya memunculkan spekulasi soal masa depan karirnya. Ten Hag berada di Italia sebagai tamu dari keluarga Friedkin, pemilik dari klub AS Roma. Kehadirannya disambut hangat dan juga penuh perhatian. Menurut laporan dari The Sun, Ten Hag bahkan menginap di hotel yang biasa digunakan oleh para pemain baru. Hal itu makin menguatkan dugaan bahwa ia tengah dalam pembicaraan yang serius.
Manchester City terdepan datangkan Florian Wirtz. Man City dianggap sebagai favorit untuk bisa memenangkan perlombaan transfer untuk bisa mendatangkan bintang Bayer Leverkusen yakni Florian Wirtz. Laporan dari Give Me Sport menyebutkan bahwa gelandang 21 tahun itu diincar sebagai penerus langsung dari Kevin De Bruyne yang kabarnya akan meninggalkan Etihad Stadium sebagai agen bebas pada akhir musim nanti. Meski demikian, City harus merogoh kocek yang dalam-dalam. Leverkusen disebut akan memasang sekitar 100 juta euro untuk sang gelandang serangnya tersebut. Barcelona intip peluang barter Ronald Araujo dengan Luis Diaz. Barcelona dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menukar Ronald Araujo dengan winger Liverpool yakni Luis Diaz di musim panas tahun ini. Raksasa Catalunya tersebut telah lama meminati jasa Luis Diaz, tetapi keterbatasan finansial membuat mereka kesulitan mengajukan penawaran secara langsung. Kesepakatan pertukaran Ronald Araujo dengan Diaz diyakini menjadi solusi yang ideal, apalagi ketidakpastian soal masa depan dari Virgil van Dijk di Anfield Stadium. Real Betis konfirmasi ingin perpanjang masa pinjaman Antony. Direktur olahraga Real Betis Manu Fajardo mengkonfirmasi bahwa pihaknya akan mengupayakan untuk bisa memperpanjang masa bakti dari Antony dari Manchester United. Sejak kedatangan bintang asal Brasil tersebut, performa Real Betis kini meningkat drastis. Mereka kini bersaing ketat untuk tiket ke Liga Champions musim depan dan juga menjadi kandidat kuat di ajang Liga Conference League. Dengan kontribusi besar dari sang pemain sejauh ini, Real Betis optimis untuk bisa terus memanfaatkan talenta dari sang winger. Leicester City bidik Russell Martin sebagai pengganti dari Van Nistelrooy. Leicester City dikabarkan tengah mempertimbangkan masa depan dari Ruud van Nistelrooy dan mulai menyusun rencana untuk menghadapi degradasi ke Championship. Menurut laporan dari The Sun, Martin sebagai kandidat kuat karena gaya bermain menyerang berbasis penguasaan bola yang ia terapkan sejalan dengan filosofi dari klub. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Russell Martin menarik minat dari City Football Group. Liverpool mulai kontak striker pencetak 23 gol. Liverpool disebut telah memulai langkah awal dalam perburuan penyerang Lille yakni Jonathan David yang musim ini sudah mencetakkan 23 gol di semua kompetisi. Alisson Isak dari Newcastle sempat dijadikan target utama klub, namun bandrol sang pemain yang mencapai 2,4 triliun rupiah dinilai terlalu mahal untuk Liverpool. Karena itulah nama Jonathan David masuk ke dalam radar dan disebut sebagai alternatif yang sangat masuk akal dari segi harga maupun dari kualitas. Jonathan David diperkirakan akan hengkang gratis pada akhir musim nanti karena kontraknya dengan Lille belum diperpanjang. Bryan Mbeumo berpotensi jadi rekrutan pertama MU. Penyerang Brentford yakni Bryan Mbeumo dikabarkan berpotensi menjadi rekrutan pertama Manchester United di musim panas. Kontraknya yang akan habis di tahun depan membuka peluang transfer dengan harga yang lebih terjangkau. Faktor ini tentu menjadi nilai tambah bagi Manchester United yang siap memanfaatkan situasinya tersebut. Di pihak Brentford, mereka mulai realistis soal kemungkinan kepergian dari sang pemain. MU bakal pakai hasil penjualan Antony untuk datangkan pemain dari Dortmund. Setan Merah siap melepas Antony demi mendatangkan Jamie Bino-Gittens dari Borussia Dortmund di musim panas nanti. Transfer ini bisa jadi awal revolusi lini depan dari Manchester United. MU nampaknya akan melakukan perombakan besar-besaran di bursa transfer nanti. Menurut laporan dari media Spanyol VHS, United telah menerima tawaran dari Atletico Madrid senilai 75 juta euro untuk Antony, dan dana tersebut nantinya langsung disiapkan untuk bisa mendatangkan bintang muda Dortmund yakni Jamie Bino-Gittens sebagai pengganti Antony. Kepa Arrizabalaga mengaku bahagia di Bournemouth. Kepa Arrizabalaga mengaku sangat bahagia menjalani masa peminjamannya selama 1 tahun di Bournemouth. Penampilannya yang solid membuat Bournemouth sangat ingin mempermanenkannya di akhir musim. Meski kesepakatan peminjaman mereka dengan Chelsea tidak mencakup opsi untuk pembelian permanen. Roberto Mancini bakal kembali ke klub Italia. Roberto Mancini dikabarkan akan kembali ke Italia. Pelatih 60 tahun tersebut merapat ke salah satu klub Italia. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Mancini dikabarkan merapat ke Sampdoria namun perannya bukan sebagai pelatih. Pria yang membawa timnas Italia juara Euro 2020 tersebut akan menjadi kepala area teknis dari klub Sampdoria.
Inter Milan serius datangkan Jesus. Kapten timnas Indonesia yakni Jesus semakin menarik perhatian sejumlah klub besar Italia, termasuk diantaranya adalah Inter Milan. Dilansir oleh Calcio Mercato, staf pencari bakat Inter Milan telah kembali hadir di laga Lecce versus Venezia dan memantau penampilan dari Jesus. Keputusan Inter Milan untuk memantau lebih dekat performa pemain berusia 24 tahun itu bukan tanpa alasan. Pasalnya kapten Venezia tersebut telah menunjukkan penampilan gemilang dalam beberapa bulan terakhir. Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 memastikan tiket ke Piala Dunia 2025. Garuda Muda lolos usai menang 4-1 atas Yaman di Piala Asia. Kemenangan ini memastikan Indonesia di puncak klasemen grup C dengan koleksi 6 poin. Evandria Floresta dan kawan-kawan dipastikan lolos ke babak perempat final Piala Asia U17. Keberhasilan Indonesia lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 sekaligus bisa mengamankan tiket ke Piala Dunia U17.